Ngurek guys, ngurek. Ada tuh jauh teuing urang mah. Udah ngaberekbek ka ditu. Bab 471 sampai 475. Pagi selanjutnya, kedua gadis itu pergi ke sekolah. Lindong tidak ada pekerjaan, jadi dia menelepon Chen Hui, kepala ibu kota Donglai Kyoto, dan memintanya untuk mengumpulkan kepala berbagai daerah untuk mengadakan konferensi video. Kemudian saya datang ke Donglai Capital cabang Kyoto. Isi pertemuan tersebut tentu saja untuk mempercepat pembangunan. Jangan khawatir tentang hal lainnya, tidak masalah jika dia tidak menyinggung siapapun. Kue kekuatan manakah yang disentuh? Tidak masalah. Semuanya ditangani olehnya, karena Lindong sekarang perlu mendapatkan poin dewa secepat mungkin. Pertama-tama mari kita tingkatkan kekuatan kita ke tingkat yang melampaui puncak peringkat dewa. Dengan cara ini, setidaknya tidak perlu khawatir dengan kebangkitan leluhur keluarga Kris. Setelah pertemuan, Lindong menatap mata kagum para karyawan Donglai Capital Kyoto dan pergi dengan tenang. 3 hari kemudian, Lindong memberitahu Yunsi bahwa dia akan berangkat selama sehari. Kemudian saya datang sendirian ke komunitas kelas atas di Kyoto pada malam hari. Malam ini adalah momen dalam sejarah, karena poin Senhao miliknya sudah mencapai nilai 2000. Kekuatan mentalnya saat ini berada pada tingkat dewa. Setelah menambahkan 2000, itu akan menjadi tingkat dewa ke-10. Itu adalah batas tingkat dewa, secara fisik dan mental di bawah batas. Lindong akan melampaui puncak daftar dewa, capai level lain. Lindong duduk di tempat tidur, memejamkan mata dan menyesuaikan diri. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa saya tidak gugup atau bersemangat saat ini. Lagi pula, setelah langkah ini diambil, dia benar-benar berada di puncak dunia. 10 menit berlalu, Lindong membuka matanya. Dia telah menyesuaikan kondisinya, buka panel sistem. Senhao menunjuk 2130. Lindong menambahkan 2000 poin Senhao ke kekuatan spiritualnya. Kekuatan mental naik langsung dari tingkat dewa ke tingkat ke-10 dari tingkat dewa. Dan ada 2 kata yang sama dengan kebugaran jasmani setelah kolom kekuatan mental. Membatasi. Dengan kata lain, Lindong kini telah mencapai batas fisik dan mentalnya. Lindong menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan perubahan yang disebabkan oleh batas ganda. Sesaat kemudian, Lindong bernapas dan bernapas. Tampaknya memiliki sedikit pesona, dan volume pernapasannya setidaknya puluhan kali lebih besar dibandingkan orang biasa. Setelah 1 jam, Lindong menghela napas. Buka matamu, rasanya berbeda sepanjang waktu. Perubahan terbesar adalah pada kekuatan mental. Seolah-olah saya mempunyai tangan ekstra yang tidak terlihat. Lindong mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya. Lalu bawa ke dirimu sendiri. Lalu dia melepaskan tangannya. Jarum perak digantung di depan matanya. Dan ikuti pikiran Anda ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Artinya, meski tanpa menggunakan tangan, Lindong juga bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan jarum perak menjadi berbagai bentuk. Bahkan menyerang orang, ini adalah kekuatan spiritual telah berubah dan mencapai tingkat yang substansial. Lindong memandangi cangkir di meja seberang. Kemudian dia mengendalikan gelas air itu dengan kekuatan mentalnya. Gelas berisi air perlahan menjauh dari meja, terbang menuju Lindong. Itu sampai ke mulut Lindong. Setelah Lindong menyesapnya, cangkir itu perlahan kembali ke posisi semula. Dia bahkan tidak bergerak sepanjang waktu. Mata Lindong memancarkan keterkejutan yang sangat besar. Ini sungguh luar biasa. Bertarung dengan orang lain di masa depan.
Anda dapat menjatuhkan lawan tanpa ada yang menyadarinya. Ini hanya membunuh orang yang tidak terlihat. Lindong dapat berdiri di depan musuh dan berkata dengan sikap sok, "Saya akan memberikan tangan dan kaki saya, dan Anda datang dan pukul saya." Eksperimen lebih lanjut diperlukan. Perubahan di luar puncak daftar dewa tidak terbatas pada hal ini. Ini semua perlu dialami oleh Lindong secara perlahan. Lindong bangun dari tempat tidur dan mandi. Kemudian bersiaplah untuk tidur malam yang nyenyak. Sekarang tidak ada kekhawatiran lagi. Kyoto. Rumah Yunsi, dua gadis kecil, Yunsi dan Huang Fu Xiu, sedang bersenang-senang di tempat tidur. Keduanya mengenakan piyama longgar, sesekali sekilas. Pasti bisa membuat hidung pria normal berdarah. Oke, kakak Xiu, aku menyerah, kata Yunsi dengan wajah memerah. Dia saat ini sedang ditembaki oleh Huang Fu Xiu. Ini adalah sikap umum Lindong terhadapnya. Kedua puncak megah itu bertabrakan. Setelah periode pengembangan oleh Lindong, puncak Yunsi semakin besar. Namun dibandingkan dengan Huang Fu Xiu, ini masih sedikit lebih buruk. Anda harus tahu kalau Huang Fu Xiu belum mengalami perkembangan apapun. Jika dikembangkan untuk jangka waktu tertentu seperti Yunsi, saya masih tidak tahu seperti apa jadinya. Jika kamu mengaku kalah, kamu harus menjawab pertanyaanku, kata Huang Fu Xiu sambil tersenyum. Oke, tanya saja, kata Yunsi. Apakah kamu mencium Lindong? Huang Fu Xiu bertanya. Ya, bagaimana caramu berciuman? Hanya, seperti ciuman di TV. Kamu mencoba menciumku, kamu menganggapku sebagai Lindong. Cobalah menciumku aku, Yun. Si tersipu, mengangkat kepalanya dan menyentuh bibir Huang Fu Xiu. Lalu dia melepaskannya, itu saja. Huang Fu Xiu jelas tidak mempercayainya. Aku tidak bisa melakukannya. Yunsi tersipu dan berkata dengan malu-malu. Begitukah? Kata Huang Fu Xiu dan langsung menciumnya. Mata Yunsi membelalak. Orang lain tidak hanya menyentuh bibirnya. Tapi itu benar-benar seperti saat Lindong menciumnya. Setelah beberapa saat, Huang Fu Xiu tersentak dan mengangkat kepalanya. Yunsi bersikap pasif sepanjang proses. Meski Lindong sudah berkali-kali menciumnya seperti ini. Tapi ini pertama kalinya aku mencium seorang gadis. Begitukah? Huang Fu Xiu bertanya sambil tersenyum. Ya, kata Yunsi ramah, wajahnya semakin merah. Lalu bagaimana? Lalu, Yunsi tertegun sejenak. Apa yang terjadi setelah ciuman itu? Saudari Xiu, bisakah kamu berhenti bertanya? Kata Yunsi dengan wajah memerah. Huang Fu Xiu membenamkan kepalanya dan membisikkan sesuatu di telinga Yunsi. Semakin banyak Yunsi berbicara, semakin merah wajahnya. Terakhir, tunggu hingga Huang Fu Xiu selesai. Wajah Yunsi memerah seperti mengeluarkan darah. Apakah Lindong memperlakukanmu seperti ini setelah ciuman itu? Ya, kata Yunsi ramah dan menoleh ke samping. Dia benar-benar tidak tahan dengan tatapan Huang Fu Xiu. Apakah kamu nyaman? Huang Fu Xiu terus bertanya. Kak Xiu, bisakah kamu berhenti bertanya? Aku hanya ingin tahu apakah aku bisa menemukan pacar sendiri. Yunsi memohon belas kasihan. Biarkan dia menceritakan hal paling intim antara dia dan Lindong. Dia tidak bisa mengatakannya apapun yang terjadi. Huang Fu Xiu mengabaikan permintaan belas kasihan Yunsi dan melanjutkan. Apakah awalnya nyaman, tetapi menjadi tak tertahankan setelah sekian lama? Jika Lindong melanjutkan, apakah itu akan menyakitkan? Kamu, bagaimana kamu tahu? Bertanya dengan mata melebar. Bagaimana Sister Xiu bisa mengetahui perasaannya? Dan mereka mengatakan hal yang persis sama. Yunsi, pernahkah kamu berpikir bahwa Lindong tidak pernah bersenang-senang? Dia sangat menyayangimu, jadi dia selalu mencintai dan memperhatikanmu.
dia lebih memilih merasa tidak nyaman daripada membuatmu menderita. Beberapa menit kemudian, Huang Fuxiu mengangkat kepalanya. Yunxi mengalami perjuangan yang sengit. Kata-kata Huang Fuxiu sangat merangsang dirinya. Saya tidak bisa memuaskan Lindong, Lindong akan merasa sangat tidak nyaman. Saya tidak akan bisa mengandung anak Lindong di masa depan. Tidak bisakah kamu hamil anak Lindong? Yunxi tidak bisa menerima kenyataan ini bagaimanapun caranya. Ibunya juga ingin mereka punya bayi secepatnya. Pantas saja dia dan Lindong belum juga hamil setelah sekian lama bersama. Di sekolah, kita sering mendengar ada seseorang yang harus berhenti sekolah untuk sementara waktu karena hamil. Bahkan banyak yang mendapatkan akta nikah sebelum lulus. Faktanya, Yunxi hanya perlu mengetahui sedikit tentang aspek ini. Dia bisa tahu. Sayangnya Yunxi adalah gadis yang sederhana. Saat tumbuh dewasa, saya hanya melihat ciuman di TV. Saya sama sekali belum memahami hal ini secara mendalam. Pertama kali dengan Lindong, Yunxi menutup matanya erat-erat sepanjang waktu dan membiarkan Lindong melakukan apapun yang dia inginkan. Dia berpikir selama dia digabungkan dengan Lindong, dia akan hamil dan melahirkan anak Lindong. Baru setelah Huang Fuxiu memberitahunya, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Jika Lindong tidak puas, tidak mungkin dia hamil. Pikirkan baik-baik setiap momen yang Anda habiskan bersama Lindong. Suatu kali saya memohon belas kasihan, Lindong tampaknya memiliki sedikit kekecewaan di matanya. Terlebih lagi, Lindong akan membuat dirinya sakit setiap saat. Tapi dia tetap lincah dan bersemangat, gabungkan semuanya. Yunxi percaya apa yang dikatakan Huang Fuxiu. Setelah sekian lama, Yunxi bertanya, "Saudari Xiu, lalu, apa yang harus saya lakukan?" "Yunxi, kamu hanyalah orang biasa, kebugaran fisikmu terlalu lemah. Dan Lindong perlahan mulai melemah melepaskan diri dari orang biasa, manusia. Itulah mengapa situasi ini terjadi. Kamu sekarang sudah dewasa, dan sudah terlambat untuk berlatih sebagai seorang pejuang," kata Huang Fuxiu. "Apakah itu berarti aku tidak akan pernah mengandung anak Lindong seumur hidup ini?" kata Yunxi dan air matanya pun jatuh. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia ingin memberi Lindong seorang bayi, melahirkan banyak sekali anak. "Saudari Yunxi, jangan menangis. Sebenarnya, ada cara lain." "Bagaimana?" Yunxi bertanya dengan cepat. Huang Fuxiu berbisik lagi ke telinga Yunxi. Wajah Yunxi menjadi semakin merah. Tunggu sampai Huang Fuxiu selesai berbicara. Wajah Yunxi sangat merah hingga hampir berdarah. "Saudari Xiu, apakah kamu seorang pejuang, kan?" Yunxi tiba-tiba bertanya. Huang Fuxiu tercengang. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan pasti mengingatkan Yunxi akan sesuatu. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Meskipun Yunxi sederhana, tapi dia tidak bodoh. Tujuan awalnya untuk mendekati Yunxi tidaklah murni. Tapi setelah kontak beberapa hari ini, Huang Fuxiu sebenarnya secara bertahap mengubah pemikiran aslinya. Dia mendekati Lindong, ingin bersamanya. Kecuali karena Lindong adalah pria terbaik yang pernah dilihatnya dan dia menyukainya. Ada juga harapan untuk menarik Lindong ke kamp keluarganya. Meskipun Lindong mengatakan bahwa dia akan membantu keluarga Huang Fu. Namun jika membutuhkan waktu yang lama, dia mungkin tidak ingat. Harus ada lapisan hubungan untuk melindunginya. Setelah beberapa hari berhubungan dengan Yunxi, Huang Fuxiu merasa dia dan Yunxi sangat dekat. Sekarang dia sedang berpikir, meski aku tidak bisa bersama Lindong. Selama Anda menjaga hubungan baik dengan Yunxi, perlakukan Yunxi dengan tulus. Dengan kecintaan Lindong pada Yunxi,
mungkin juga ada lapisan perlindungan. Namun semuanya telah sampai pada titik ini, dia tidak akan menyembunyikannya lagi dari Yunsi. Kejujuran adalah aturan paling dasar dalam menjalin pertemanan. Ya, saya memang seorang pejuang, tapi Yunsi, Huang Fu Siyu ingin menjelaskan, namun langsung disela oleh Yunsi. Saudari Siyu, kamu tidak perlu menjelaskannya. Aku tidak akan menyalahkanmu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan tahu bahwa Lindong telah membayar begitu banyak untukku. Dan dengan karakter Lindong, dia tidak akan pernah memberitahuku apapun dalam hidupnya. Saya tidak sedih sekarang, hanya bahagia dan bersalah. Karena Anda seorang pejuang, Anda harus bisa memuaskan Lindong, kan? Ya, keluarga Huang Fu kami adalah seni bela diri kuno keluarga, dan kami telah menerima pelatihan sistematis sejak kami masih muda. Kekuatan saya saat ini tidak rendah. Saya bisa mengatasinya. Huang Fu Siyu berkata dengan tersipu. Yunsi bertanya secara langsung. Dia juga sedikit pemalu. Saudari Siyu, jika kamu ingin aku berbagi Lindong dengan wanita lain, kuharap orang itu adalah kamu, kata Yunsi dengan serius. Yunsi, aku minta maaf. Sebenarnya, tujuan kontak pertamaku denganmu adalah untuk mendekati Lindong. Tapi setelah bergaul denganmu akhir-akhir ini, kamu benar-benar gadis yang sangat menyenangkan. Aku akhirnya mengerti Lindong, mengapa Dong sangat memanjakanmu dan mencintaimu. Jika memungkinkan, aku berharap untuk tetap seperti ini bersamamu. Bisakah kamu memaafkanku, saudari? Kata Huang Fu Siyu dengan mata merah. Dia benar-benar terpengaruh oleh kebaikan Yunsi. Pantas saja Lindong mampu menolak permintaan pernikahan Murong Qingge, wanita tiada taraf. Dia masih bisa menolak Huang Fu Siyu miliknya, meski keduanya terlihat sedikit lebih tinggi dari Yunsi. Tapi karakter Yunsi jauh di depan mereka, kalah dari Yunsi. Dia tidak kalah secara tidak adil. Kak Siwei, aku benar-benar tidak menyalahkanmu, tapi aku ingin mengucapkan terima kasih. Lindong adalah segalanya bagiku. Hanya ketika dia bahagia aku akan bahagia. Jika aku tidak tahu bahwa Lindong telah membayar begitu banyak untuk itu, aku akan sangat bersalah nanti karena kita bisa terus seperti ini. Bisakah kita melahirkan banyak anak untuk Lindong bersama-sama? Yunsi menepuk punggung Huang Fu Siwei dan berkata, Baiklah, terima kasih, saudari Yunsi, kata Huang Fu Siyu dengan wajah memerah. Dia akhirnya merasa lega. Akhir-akhir ini aku merasa kasihan pada Yunsi. Yunsi memperlakukannya dengan tulus, tapi dia mendekati Yunsi dengan suatu tujuan. Sekarang saya mendapat pengampunan dari Yunsi. Batu di hati Huang Fu Siyu juga jatuh. Dan yang lebih penting, hal itu dikenali oleh Yunsi, yang hanya berjarak satu langkah dari Lindong. Sekarang Lindong seharusnya tidak punya alasan untuk menolaknya. Kedua gadis itu mulai bertengkar lagi di tempat tidur. Kakak Siyu, kenapa milikmu begitu besar? Punya kakak Yunsi juga tidak kecil. Tapi masih sedikit lebih buruk dari milikmu. Ini karena Lindong sering menggosoknya, yang sebelumnya tidak terlalu besar. Akan bertambah besar setelah hamil, benarkah? Ya, saudari Siyu tahu banyak. Keluarga kami sebenarnya melibatkan masalah ini dalam hal membesarkan anak. Saya baru saja mendengar bahwa ciuman pertama diberikan kepada Anda, dan kamu tidak berpengalaman seperti kamu. Ah, saudari Siyu, kamu mengolok-olok saya, sebuah topik yang membuat darah semua pria mendidih. Lindong tidak tahu kalau Huang Fu Siyu sudah memberitahu Yunsi. Dan itu juga diakui oleh Yunsi, bila kamu tahu. Saya belum tahu apa ekspresinya, hari berikutnya. Saat Lindong bangun dan mandi, melihat diriku di cermin. Tampaknya ada beberapa perubahan, Dia menjadi lebih tampan dan anggun. Dan meskipun dia tidak memiliki otot yang bisa meledak seperti itu di tubuhnya.
Tapi jika itu benar-benar pecah, energi yang terkandung dalam tubuh kecil ini pasti dapat mencapai efek menghancurkan dunia. Kondisi saat ini, Lindong untuk sementara dinilai sebagai tingkat dewa super setengah langkah. Setelah mencapai puncak daftar dewa, tingkat selanjutnya secara alami adalah dewa super. Namun kini Lindong belum mencapai level dewa super. Itu hanya bisa dianggap sebagai setengah langkah menuju tingkat dewa super. Saya ingin menerobos dunia saat ini dalam satu gerakan dan mencapai tingkat dewa super sejati. Menurut pengalaman sebelumnya, itu membutuhkan 100.000 poin Senhao. Dengan kata lain, 10 triliun akan dibelanjakan. Tapi Lindong tidak khawatir sama sekali, karena kekuatannya kini berada di puncak dunia. Habiskan uang sebanyak yang Anda inginkan. Tidak ada yang berani bertanya dari mana uang itu berasal. Tidak perlu khawatir tertangkap dan dipotong untuk dipelajari. Siapa yang berani menangkapnya? Siapa yang mempunyai kemampuan untuk menangkapnya? Menurut analisis Lindong, bahkan jika nenek moyang keluarga Chris bangun, kekuatannya tidak akan terlalu kuat. Paling-paling, itu adalah setengah langkah menuju level dewa super. Sebanding dengan diriku sendiri, bahkan mungkin saja Anda tidak akan mampu mencapai setengah langkah kesalehan super. Bagaimanapun, ia telah tertidur selama ratusan tahun. Meski tubuh tertidur, tetap perlu mengonsumsi energi. Meski sangat sedikit, tapi jumlahnya ratusan tahun. Ini juga merupakan nilai yang tidak rendah. Bagaimanapun, mustahil untuk mencapai tingkat dewa super yang sebenarnya. Jika tidak, apakah Anda masih perlu bersusah payah untuk menaklukkan 3 kekuatan besar lainnya? Orang kuat setingkat dewa super, tubuh harimau langsung bergetar. Seluruh dunia akan berada di bawah kakinya. Karena itu, dari sekarang, Lindong kemudian bisa melepaskan tangan dan kakinya. Setengah langkah menuju level dewa super jelas tidak cukup untuk menghadapi malapetaka. Kemudian terus bergerak maju, selesai mencuci sarapan sederhana, Lindong memanggil Zhao Xuan. Biarkan dia memasukkan bisnis komunikasi ke dalam agenda. Tata letak global, kecuali laut dalam. Lindong ingin seluruh penjuru dunia menerima sinyal radio. Bahkan daerah dengan medan magnet yang kuat pun tidak terkecuali. Ini adalah proyek besar. Jumlah uang yang perlu dikeluarkan juga besar. Area yang dicakup oleh menara seluler terbatas. Wilayah dunia yang begitu luas. Berapa banyak menara seluler yang dibutuhkan? Ada banyak tempat yang tidak memiliki akses jalan raya, dan semua material diangkut secara manual. Ini adalah pengeluaran besar lainnya. Hitung seperti ini. Hanya poin ilahi yang diperoleh dari proyek yang satu ini yang dapat dengan mudah memungkinkan Lindong menerobos ke tingkat super ilahi. Zhao Xuan tidak ragu-ragu, segera mulai melaksanakan rencana Lindong. Rencana ini tampak bagi Zhao Xuan, meski investasi awalnya sangat besar. Namun begitu pembangunannya selesai, imbalan selanjutnya sungguh memuaskan. Bayangkan ketika hanya ada satu perusahaan komunikasi di dunia, Donglai Capital. Apa konsepnya? Ini untuk memonopoli industri komunikasi global. Yang paling penting adalah orang lain tidak bisa meniru meskipun mereka menginginkannya. Dan bahkan jika negara lain ingin memblokirnya, mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Pasalnya teknologi ini hanya dimiliki oleh Donglai Capital. Hal ini secara langsung memblokir sumber kehidupan semua negara. Selama proyek ini berhasil, Donglai Capital akan menjadi chaebol top dunia. Bahkan jika kamu mengesampingkan semua ini, Zhao Xuan tidak akan mempertanyakan kata-kata Lindong. Dia tidak mengenal Lindong sebelumnya, setelah apa yang terjadi pada keluarga Musa. Dia juga memahami puncak gunung es Lindong, apapun yang dilakukan Lindong.
Menurut Zhao Xuan, segala sesuatunya ada alasannya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengeksekusi Kekaisaran Elang. Rumah leluhur keluarga Chris Bane sedang duduk di dalam tong kayu besar. Tong itu diisi air, airnya mendidih, dengan berbagai macam gelembung bermunculan. Air menyimpan segala macam kekayaan alam dan duniawi. Tubuh Chris Bane direndam dalam ramuan mendidih. Dia menyerap kekuatan obat dari materi surgawi dan harta duniawi ini. Ini digunakan untuk mengisi kembali energi yang hilang oleh tubuh Anda setelah tidur selama ratusan tahun. Karena tubuhnya mencapai tingkat setengah dewa super ratusan tahun yang lalu. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tubuh akan dirusak oleh obat tersebut. Kini tubuh Chris Bane benar-benar berbeda dengan saat dia baru bangun tidur. Saat itu, dia sudah layu seperti mumi, tapi sekarang, setelah masa pemulihan ini, tubuhnya hampir pulih. Meski bodinya masih kurus, namun penampilannya tidak lagi layu seperti dulu. Energi yang terkandung di dalam tubuh sungguh menakutkan. Setengah jam kemudian, semua kekuatan obat dari air diserap. Tubuh Chris Bane perlahan bangkit dari tong, langsung keluar dari air. Masih duduk bersila, hanya digantung di atas ember nasi. Setelah menunggu beberapa saat, Chris Bane membuka matanya. Hembuskan napas, tubuh itu terbang ke samping. Dua remaja putri cantik segera maju ke depan dan menyekat tubuhnya dengan handuk lembut. Setelah menyeka, mereka bersiap-siap mendandani Chris Bane. Namun tertangkap, tak lama kemudian terdengar desahan. 3 jam kemudian, suara Chris Bane terdengar. Pengganti, seseorang segera menjawab, "Ya, leluhur, tunggu sebentar, itu akan segera dikirimkan." Chris Bane sudah lama menahannya, dari bangun tidur hingga saat ini. Dia belum pernah menyentuh seorang wanita, sebab jenazahnya belum pulih. Jika Anda melakukan hal seperti itu dengan gegabah, ini menimbulkan kerugian besar bagi tubuh, jadi saya tidak pernah berani melakukannya. Setelah sekian lama pemulihan, tubuh akhirnya hampir pulih. Dia juga bisa sedikit bersantai. Beberapa jam berlalu. Chris Bane mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar. Di luar, anggota inti keluarga Chris menunggu dengan hormat. Menunggu hampir sehari, tidak ada yang berani mengeluh sama sekali. Karena ini adalah nenek moyang dari keluarga Chris mereka. Seseorang yang melampaui puncak daftar dewa ratusan tahun yang lalu. Keluarga Chris akan menciptakan kejayaan yang lebih besar di bawah kepemimpinannya. Bieber, beritahu 3 kekuatan besar lainnya. Saya akan pergi ke Tiongkok dalam 3 hari. Saya akan mengatur kembali sumber daya di bumi untuk mengatasi datangnya bencana. Mereka yang mengikuti saya akan makmur, dan mereka yang menentang saya akan makmur, binasa. Jika Tiongkok berani melawan, saya akan langsung bunuh mereka, kata Chris Bane. Ya, selamat kepada leluhur atas kesembuhannya. Cahaya keluarga Chris saya akan kembali bersinar di seluruh dunia, teriak Chris Bieber penuh semangat. Selamat kepada leluhur atas kesembuhannya, cahaya keluarga Chris saya akan kembali menyinari seluruh dunia. Semua anggota inti keluarga Chris berteriak penuh semangat pada saat yang bersamaan. Lindong masih belum mengetahui bahwa krisis Tiongkok akan datang. Tapi meskipun kamu mengetahuinya, dia juga tidak gugup. Sebaliknya, Anda akan merasa bersemangat, baru saja menerobos ke tingkat dewa super setengah langkah. Dia baru saja berpikir untuk bertemu dengan leluhur keluarga Chris. Malam, Yunsi lelah, berbaring di pelukan Lindong. Tapi kali ini dia tidak tertidur. Sebaliknya, dia menatap Lindong dengan mata besar terbuka. Ada apa? Tanya Lindong. Di masa lalu, Yunsi biasanya tertidur dengan cepat. Lindong, senang sekali bisa bertemu denganmu,
Yunsi memeluk Lindong erat-erat dan bergumam. Saya mengetahui beberapa perbuatan Lindong dari Huang Fu Siu tadi malam. Lindong bukan hanya salah satu yang terbaik di Tiongkok saat ini. Kekuatannya berada di puncak dunia. Di masa depan, kita bisa melindungi seluruh umat manusia di bumi. Meskipun dia tidak peduli dengan identitas Lindong, namun tetap membuatnya sangat bangga dan bangga bahwa suaminya bisa meraih prestasi seperti itu. Yunsi menganggap dirinya sebagai gadis biasa, setidaknya dibandingkan dengan wanita seperti Huang Fu Siu. Dia tidak memiliki keunggulan dalam aspek apapun. Sangat disukai oleh Lindong, Yunsi benar-benar merasa dia terlalu bahagia. Sayang sekali saya tidak bisa memuaskan Lindong. Dia juga tidak bisa melahirkan anak untuk Lindong. Kedua hal ini menusuk hatinya seperti dua duri. Dia telah menanggung sebanyak yang dia bisa hari ini. Tapi itu tetap tidak bisa membuat Lindong senang. Saya kelelahan, Lindong masih penuh energi dan bersemangat. Yunsi juga mencari buku tentang topik ini di internet hari ini. Dia tersipu dan mengertakkan gigi untuk banyak membaca. Saya memiliki pemahaman tertentu tentang masalah ini. Saya juga tahu bahwa sebenarnya sangat menyakitkan bagi seorang pria untuk tidak merasa puas dalam aspek ini. Yunsi tahu bahwa semua yang dikatakan Suster Siu adalah benar. Hal ini membuatnya semakin merasa kasihan pada Lindong. Inilah pria yang sangat saya cintai. Semua rasa sakit dan tekanan ditanggung oleh saya sendiri. Selalu berikan yang terbaik pada diri Anda. Gadis bodoh, kamu adalah harta yang diberikan Tuhan kepadaku. Lindong juga memeluk Yunsi dengan erat dan berkata. Keduanya berpelukan seperti ini, beberapa menit kemudian. Lindong mengira Yunsi tertidur. Bersiaplah untuk pergi ke toilet. Tapi saat dia pindah, Yunsi mengangkat kepalanya dan menatapnya lagi. Ada apa? Kenapa kamu tidak tidur hari ini? Tanya Lindong. Lindong, apa kamu merasa tidak nyaman? Tanya Yunsi dengan wajah memerah. Apa yang membuat tidak nyaman? Lindong bingung. Aku sudah membaca buku tentang hal ini. Jika seorang pria tidak melampiaskan amarahnya, itu akan sangat tidak nyaman. Dan jika dia melakukannya, wanita itu tidak akan hamil. Lindong mendengar apa yang dikatakan Yunsi. Saya sudah mengetahuinya di hati saya. Huang Fu Siu pasti mengatakan sesuatu pada Yunsi. Sebaliknya, dengan kesederhanaan Yunsi, dia pasti tidak akan memperhatikan hal ini. Bahkan jika masalah ini ditemukan, setidaknya beberapa tahun kemudian. Tunggu sampai keduanya menikah, tidak pernah punya anak. Dia mungkin bisa mengambil inisiatif untuk mencari tahu alasannya. Wajah Lindong langsung menjadi gelap. Wanita ini sangat berani. Saya benar-benar mengira saya dilahirkan dalam keluarga Huang Fu. Tidak ada yang berani menyentuhnya, untuk Lindong sekarang. Keluarga seperti keluarga Huang Fu, itu bisa dihancurkan dengan mudah. Namun, Lindong berpikir lagi dan merasa sedikit pusing. Saat Tiongkok dilanda kekacauan beberapa waktu lalu, kontribusi keluarga Huang Fu terhadap Tiongkok tak terhapuskan. Ketika semua keluarga mulai berurusan dengan Tiongkok, hanya keluarga Huang Fu yang berusaha keras untuk mendukung Tiongkok. Lindong menjabat sebagai anggota parlemen Tiongkok. Dia juga kapten tim disiplin Tiongkok. Dia benar-benar tidak bisa mengambil tindakan terhadap Huang Fu Siu dan keluarga Huang Fu hanya karena masalah pribadi ini. Itu akan sangat mengerikan. Tetapi meskipun Anda tidak dapat melakukan apapun pada Huang Fu Siu, setidaknya beri dia peringatan. Kalau tidak, gadis ini tidak akan tahu harus berkata apa pada Yunsi. Gadis sederhana seperti Yunsi cepat atau lambat akan disesatkan olehnya. Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Aku sangat senang denganmu. Bagaimana aku bisa merasa tidak nyaman? Jangan terlalu banyak berpikir. Tidurlah yang nyenyak.
Lindong menghibur Yunsi sambil menyentuh kepalanya. Lindong, jangan berbohong padaku. Aku tahu segalanya. Aku tidak memahaminya sebelumnya. Tapi sekarang aku mengerti. Apakah Huang Fuxiu memberitahumu sesuatu? Jangan percaya padanya, dan menjauhlah darinya masa depan. Kakak, gadis ini tidak punya niat baik saat mendekatimu. Kakak Xiu sangat baik. Meskipun dia memiliki tujuannya sendiri, dia tidak menyakiti siapapun. Dan jika bukan karena dia, aku tidak akan melakukannya. Aku tahu kamu sudah menanggung banyak penderitaan demi aku. Kamu harus berterima kasih padanya. Gadis bodoh, itu karena kamu tidak tahu tujuannya. Biar ku beritahu, dia datang untuk mencuri suamimu. Keluarganya membutuhkan bantuanku. Jadi mereka ingin mengirimnya untuk menikah denganku. Dia apakah menurutmu dia baik-baik saja dengan menjadi dekat denganmu? Apakah kamu masih ingin berterima kasih padanya? Lindong berkata sambil tersenyum. Sekarang Yunsi sudah mengetahui sesuatu. Lindong sebaiknya mengatakannya secara langsung. Dia percaya bahwa selama Yunsi mengetahui tujuan Huang Fuxiu mendekatinya, dia pasti akan menjauh dari Huang Fuxiu. Karena betapapun baiknya hubungan antar sahabat, tidak mungkin menghilangkan perasaan Yunsi padanya. Yah, aku tahu, tapi menurutku Suster Xiu adalah orang yang sangat baik. Aku masih ingin berterima kasih padanya, dan aku bersedia berbagi denganmu dengannya, kata Yunsi serius dengan wajah memerah. Apa? Lindong memandang Yunsi dengan kaget. Dia merasa bahwa dia pasti sedang berhalusinasi. Apa yang baru saja dikatakan Yunsi, dia sebenarnya mengatakan dia bersedia berbagi dirinya dengan Huang Fuxiu. Ini tidak benar, bukan? Sub ekstasi macam apa yang dituangkan Huang Fuxiu ke Yunsi? Bagaimana Yunsi bisa menerima hal seperti itu? Lindong dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis bodoh, berhentilah bercanda. Bagaimana ini mungkin? Tidurlah. Lindong, aku tidak bercanda. Saudari Xiu juga seorang pejuang sepertimu. Hanya dia yang bisa untuk memuaskan kamu dan membuatmu bahagia. Kami bertiga bisa mengandung anakmu bersama-sama. Wajah Yunsi tersipu, tapi nadanya sangat serius. Tidak bercanda, Lindong juga menjadi serius saat ini. Dia juga memandang Yunsi dan berkata dengan serius, Yunsi, jangan berpikir omong kosong, selama aku memilikimu, itu sudah cukup. Sedangkan untuk kehamilan, kita masih sangat muda dan belum lulus. Bukankah masih terlalu dini untuk memikirkan hal ini? Apakah menurutmu begitu? Tidak, Lindong. Aku tidak ingin kamu menanggung rasa sakit seperti ini setiap hari untukku. Meskipun kamu pikir ini adalah tanda penghormatan kepadaku, memanjakanku, dan melindungiku, semakin kamu melakukan ini, semakin aku merasa tidak nyaman, bersalah dan sakit hati. Lindong, terima saja Sister Xiu, dan aku juga sangat menyukai Sister Xiu. Dia adalah wanita tercantik yang pernah kulihat, kata Yunsi sedikit bersemangat. Lindong memeluk Yunsi dengan erat. Saya sangat tersentuh. Mengapa gadis ini begitu populer? Semuanya demi dia. Miliki wanita seperti ini dalam hidupmu. Lindong merasa itu sangat berharga. Pikirkan tentang saat saya bersama Jiang San. Lindong harus melayaninya dengan hati-hati setiap hari. Saya takut saya akan melakukan sesuatu yang membuat Jiang San tidak bahagia. Beri dia ulang tahun. Lindong bahkan menghabiskan uang yang dia tabung dari pekerjaan paruh waktunya selama 3 bulan untuk membelikan Jiang San ponsel. Tetapi dia tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu pada akhirnya. Sekarang dengan Yunsi, baru pada saat itulah Lindong benar-benar memahami kebahagiaan seperti apa yang dimiliki seorang pria karena bisa menemukan wanita bijaksana seperti Yunsi. Keduanya berpelukan erat selama beberapa menit. Lindong Chai berkata, Yunsi, mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Oke?
Saya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan selama ini, dan saya tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Apakah ini tentang menghadapi bencana? Yunsi mendongak dan bertanya. Huang Fu Siyu bahkan memberitahumu hal ini? Lindong bertanya dengan marah. Dia tidak pernah ingin orang-orang di sekitarnya mengetahui tentang kesatria dan bencana besar. Saya hanya tidak ingin mereka berpikir liar. Hasilnya, Huang Fu Siyu mengatakan semuanya sekarang. Hal ini membuat Lindong sedikit marah. Mengapa gadis dari keluarga Huang Fu ini begitu gelisah? Yah, dia bilang kamu bukan hanya pahlawanku, tapi juga pahlawan seluruh manusia dan makhluk di bumi. Lindong, aku sangat bangga dan bangga karena kamu adalah laki-lakiku, kata Yunsi dengan kekaguman di wajahnya. Mendengar Yunsi mengatakan ini, kemarahan Lindong Xin sebagian besar sudah hilang. Bagaimanapun, dia masih seorang pemuda berusia 22 tahun. Belum lulus kuliah, untuk dikagumi oleh orang yang Anda sukai. Hatinya juga sangat bahagia. Yunsi, sejak Huang Fu Siyu memberitahumu, kamu harus tahu bahwa aku tidak punya niat untuk memperhatikan hal ini sekarang. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Bencana adalah pedang yang tergantung di atas kepala kita. Itu terjadi setiap saat, mungkin saja jatuh. Jika aku ingin melindungimu, aku harus terus bekerja keras. Lindong, jika bencana datang, apakah kita akan mati? Jangan pikirkan itu, dan jangan takut, kamu dan aku sangat kuat sekarang. Keluarga Huang Fu Siyu sangat kuat, sehingga mereka semua membutuhkan bantuanku untuk menghadapi bencana itu. Dan aku akan memberitahumu secara diam-diam bahwa aku telah menyembunyikan kekuatanku, dan tidak ada dari mereka yang mengetahuinya. Terhibur. Nah, dengan kamu di sini, aku tidak takut, sungguh, paling buruk, kita mati bersama. Lagi pula, jika bukan karena kamu beberapa tahun yang lalu, aku akan mati. Aku sangat puas bersamamu selama ini. Lama sekali sebelum aku mati. Lindong mengetuk dahi Yunsi dan berkata, jangan ucapkan kata-kata sial ini. Kenapa mati? Kami ingin hidup bersama dan memiliki banyak anak di masa depan. Jangan pikirkan ini. Istirahatlah. Sambil berkata, oke, jangan bicarakan ini dulu. Mari kita tunggu sampai kamu siap. Jangan ganggu Suster Siyu. Dia adalah adik perempuanku yang terbaik sekarang. Kami akan melayanimu bersama di masa depan. Jangan membuatnya takut pergi. Di mana aku bisa menemukan saudari pejuang cantik untuk melayanimu. Lindong tersenyum pahit dan berkata, oke, aku mengerti. Aku tidak akan menimbulkan masalah baginya. Pergi tidur sekarang, bangun pagi-pagi untuk pergi ke sekolah besok. Lindong, apakah kamu ingin melakukannya lagi? Aku bisa menahannya. Bersikaplah lembut, kata Yunsi dengan suara rendah. Ini pertama kalinya dia berinisiatif meminta berhubungan seks. Hatiku semakin malu. Seluruh wajah dan lehernya terasa panas, seperti akan berdarah. Lindong memandangi penampilan menawan Yunsi. Tiba-tiba hatiku tergerak. Dia tidak melampiaskannya sekarang, namun dia dengan cepat ditekan. Meskipun Yunsi berkata dia bisa menanggungnya, tapi kesehatannya tidak baik. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa dengan tubuh lemah. Lindong tidak ingin melakukannya demi keinginan egoisnya sendiri. Yunsi akan disiksa sampai dia tidak bisa bangun ke sekolah besok. Gadis bodoh, tidurlah, jangan tunggu. Kalau tidak kamu akan ditertawakan jika kamu tidak bisa bangun ke sekolah besok. Kami akan kembali saat ini akhir pekan. Cemberut, keduanya tidur berpelukan. Saya tertidur dengan cepat, tapi Huang Fu Siyu yang sedang tidur di kamar tamu tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Lindong bangun pagi dan membuatkan sarapan untuk kedua gadis ini. Kemudian mereka diminta bangun untuk makan dan berangkat ke sekolah. Tentu saja bukan Huang Fu Siwei yang langsung ditelepon Lindong.
Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Lindong baru saja meminta Yun Si untuk bangun. Biarkan dia menelepon Huang Fu Siyu saat aku bersama Jiang San sebelumnya. Lindong mengantarkan sarapan ke kelas Jiang San setiap hari. Pada malam hari, kadang-kadang saya keluar di tengah malam untuk membeli makanan ringan tengah malam dan mengantarkannya ke Jiang San di lantai bawah asrama. Sama seperti ini, Jiang San dikatakan dipandang rendah oleh Jiang San dari waktu ke waktu. Nanti setelah dibuang, Lindong juga secara bertahap memahami sebuah kebenaran. Jika seorang wanita tidak mencintaimu, tidak peduli berapa banyak yang Anda lakukan untuknya dan berapa banyak yang Anda berikan, dia tidak akan tergerak sama sekali. Saya hanya berpikir itulah yang harus Anda lakukan. Wajar jika menikmatinya dengan ketenangan pikiran. Menjilati anjing, menjilat sampai akhir. Itu hanya bisa menjadi apa-apa. Lindong bahkan sampai sekarang tidak yakin apakah Jiang San benar-benar mencintainya. Mungkin ada, tapi hanya sebelum kuliah. Karena mereka masih berada di kota kecil Sucheng pada saat itu, Jiang San belum terpesona dengan warna-warni dunia luar. Yang paling disesali Lindong sekarang adalah dia mengecewakan Yun Si. Saya merasa kondisi antara keduanya terlalu berbeda. Saya tidak pantas mendapatkannya, jadi aku terus mengabaikannya. Pilih untuk bersama Jiang San, sekarang Tuhan telah memberinya kesempatan lagi. Dia harus menghargainya, memberikan Yun Si cinta yang terbaik dan unik, dan tidak membiarkan Yun Si terluka sama sekali. Kedua gadis itu bangun dan mandi dalam keadaan linglung. Mulai duduk untuk sarapan, Huang Fu Siyu tidak pernah berani menatap Lindong. Dia tahu Yun Si pasti sudah memberitahu Lindong tadi malam. Selama Lindong tidak bodoh, mereka semua mengira dialah yang memberitahu Yun Si. Kini Huang Fu Siyu Exin masih sedikit gugup dan takut. Bagaimanapun, identitas dan kekuatan Lindong terletak di sana. Setelah Anda benar-benar menyinggung perasaannya, melawan dia, jangan bilang itu dia. Bahkan seluruh keluarga Huang Fu tidak dapat menanggungnya. Tapi sekarang tidak ada jalan untuk kembali, hanya ada satu cara untuk mencapai kegelapan. Bagaimanapun, Lindong juga mengatakan bahwa selama keluarga Huang Fu membutuhkan bantuan, dia tidak akan tinggal diam. Orang hebat seperti Lindong, Anda harus selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan. Bagaimana jika berhasil? Di level Lindong, tidak mungkin seorang wanita bisa merasa puas. Belum lagi Yun Si adalah wanita biasa. Terlebih lagi, Lindong masih perlu menebarkan dahan dan daunnya. Keluarga besar, Anda tidak boleh memiliki terlalu sedikit keturunan langsung. Ada banyak anak di setiap kamar keluarga Huang Fu. Hanya saja yang beredar lebih sedikit. Semua keluarga besar seperti ini sekarang menerapkan metode menebar jaring lebar, ada banyak keturunan langsung. Selalu ada beberapa orang yang menonjol, jika tidak, sebuah keluarga akan memiliki terlalu sedikit keturunan langsung. Jika Anda bertemu seseorang yang tidak memenuhi harapan, akan terjadi perpecahan dalam keluarga, seluruh keluarga perlahan-lahan akan menurun. Meskipun ayahnya Huang Fu Zhengxiong dan ibunya sangat penyayang, keluarga juga menemukan beberapa anak yang lebih muda untuk ayahnya. Dia juga memiliki 7 adik tirinya, meski awalnya ayahnya enggan. Ia hanya bisa dipaksa untuk menerimanya, karena ini perintah keluarga. Huang Fu Zhengxiong tidak bisa menolak juga. Inilah mengapa Huang Fu Siyu berani bertaruh. Dia tidak percaya Lindong akan menghabiskan sisa hidupnya bersama Yun Si seperti ini. Keduanya terus seperti ini. Anda bahkan tidak akan bisa melahirkan anak. Bahkan jika Lindong bersedia, Yun Si tidak mungkin setuju. Bersambung.